Ada riwayat dari Ibnu Majah itu Nabi pernah duha bikabsyaini 'azimaini mawju'aini. Jadi Nabi pernah berkorban dengan satu kambing yang gede yang sudah dikebiri, sementara tidak ada keterangan larangan kebiri dan juga yang lainnya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya kebiri binatang yang halal dimakan untuk penggemukan maka itu diperkenankan. Mengebiri untuk penggemukan berarti untuk maslahat manusia, karena mereka diciptakan untuk manusia. Adapun jika binatang itu yang tidak halal dimakan, pertama iseng banget, untuk apa tujuanmu? Iseng banget, ngebiri apa coba, cari nangkep ngebiri tikus. Pertama dulu anggap saja kucing, kayak tadi bahas kucing, ngebiri kucing, oke. Jadi ulama dalam hal ini adalah, pertama dasarnya adalah jangan dianggap seperti manusia. Urusan laki dengan perempuan. Makanya waktu ada orang mengatakan nafsu binatang, enggak, binatang enggak sebusuk nafsunya manusia. Binatang itu pejantan, kalau melihat betinanya sudah hamil kamu enggak mau mendekat lagi. Tapi manusia enggak begitu. Kalau dia sudah cukup, tapi manusia enggak, cari obat kuat segala macam, makan ini hanya untuk itu saja. Makanya soal itu dolem kita mengatakan nafsunya kayak binatang, itu enggak tepat tuh. Manusia lebih serem lagi itu. Nah kemudian kalau dia itu dipisah sendirian nggak ada masalah, nggak pernah dia tuh terus sampai gelisahnya seperti manusia, itu nggak ada. Cuman di saat melihat betina itu adalah memang oleh Allah buat satu tabiat watak semacam itu, langsung dia untuk kesinambungan. Nah ya itu kalau ketemu baru saja, kalau sendirian nggak ada masalah. Maka beda dengan orang kalau dikebiri, karena berkembangnya manusia ini kan diharap sesuai dengan yang diinginkan Nabi SAW dari orang beriman. Nah, kemudian kalau binatang, maka jika binatang itu yang tidak halal dimakan, hampir jumhur mengatakan ya nggak ada masalah, ya tentunya dengan catatan tidak membahayakan kepada binatang yang tidak boleh dibunuh. Kalau binatang yang boleh dibunuh mah suka-suka. Kemudian di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu ada catatan, kalau mengatakan dalam madhab kitab Syafi'i dikatakan tidak diperkenankan, dikatakan haram kepada binatang. Kalau binatang yang halal dimakan jelas sepakat. Kalau binatang yang haram dimakan itu adalah haram mengebiri kecuali ada tujuan yang jelas. Misalnya kucing tersebut mengganggu, sebab mereka kalau bercumbu itu ribut, rame terus, kemana-mana suaranya, atau terlalu banyak ini masalah kucing-kucing dan malah sampai bingung ngurusinya. Nah, maka ngebiri itu mengurangi perkembangannya, jauh lebih kasih sayang daripada membunuhnya. Maka dikatakan oleh para ulama seperti itu, mengebiri kucing untuk tujuan kemaslahatan semacam itu ada menjadi boleh. Tapi kalau ngebirinya iseng, ngapain iseng, kurang kerjaan amat ini. Masuk kalau menurut madhab Syafi'i adalah haram kalau iseng. Tapi kalau ada tujuan demi kemaslahatan, misalnya biar tidak mengganggu dan sebagainya, maka itu diperkenankan. Tapi menurut madhab yang lain, karena binatang nggak ada masalah. Ngebiri itu adalah seperti misalnya memberi tanda di ngebiri itu adalah seperti menyakitinya, menyakiti sesaat untuk. Dan bagi binatang jika digebiri itu sisi lain dia semakin sehat. Jadi jangan dianggap binatang itu seperti manusia, urus kebutuhan seksnya itu enggak. Bahkan kerinduan kepada anak pun ya sementara di saat kecil, setelah itu lepas, lupa sih, nggak tahu anaknya. Itu hanya fitrah di masa baru-baru netes, baru-baru melahirkan dan seterusnya. Jadi sangat beda dengan manusia. Jadi intinya adalah menurut jumhur adalah boleh yang itu, baik binatang yang halal dimakan tidak dimakan itu diperkenankan. Hanya madhab Imam Syafi'i ada sedikit aturannya, harus ada hajat yang jelas. Kalaupun tidak, Anda ikut madhab lain. Dan ini bukan dianggap sebuah kezaliman asalkan caranya benar. Justru dibalik ini, justru kucing atau binatang itu semakin sehat dalam hal ini, hanya tidak bisa berkembang lagi. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.
Hukum mensterilkan kucing piaraan. Ustadz, karena kira-kira di rumah ana itu sudah ada 11 kucing. Masya Allah ya, banyak sekali. Apa boleh dalam agama Islam? Tentunya dilihat dari segi apa maslahat yang hendak dicari dari memelihara kucing dengan jumlah yang sebanyak itu. Apakah karena dia kesepian seorang diri sehingga perlu ada binatang-binatang peliharaan seperti kucing untuk menghindari perasaan kesepian tadi? Kalaulah tujuannya untuk itu, maka diperbolehkan mensterilkan kucing agar tidak semakin bertambah banyak sehingga justru merepotkan dia, dan tujuan awal yang hendak dicapai itu malah berubah menjadi masalah baru. Apalagi mengingat bahwa kencingnya kucing menurut mayoritas ulama itu dianggap najis, sehingga tentunya makin banyak kucing yang dipelihara, dia harus makin menjaga kebersihan rumahnya. Apalagi kalau dia memelihara di rumah yang tidak memiliki halaman, maka ini akan lebih merepotkan lagi. Jadi silahkan memelihara kucing, boleh juga mensterilkan kucing. Namun jika tujuan sudah tercapai dengan sebagian kucing, maka sebaiknya tidak usah memperbanyak lagi. Silahkan yang lainnya dilepaskan saja atau diberikan ke orang lain yang mau memeliharanya, karena tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk merumahkan kucing di rumahnya. Ya, pada dasarnya kucing adalah binatang yang bisa hidup di luar rumah dan dia bisa mencari makan sendiri. Sehingga apabila dia hendak dipelihara dalam rumah, maka harus diperhatikan hak-haknya, yaitu hak untuk makan, untuk minum, demikian juga hak untuk berkembang biak. Kecuali bila ada maslahat tadi ya, maslahat dijadikan sebagai binatang untuk menemani kesendirian seseorang dalam rumah, atau misalnya untuk mengusir tikus atau untuk yang lain, maka silahkan memelihara kucing dalam rumah. Dan yang namanya hewan memiliki hak untuk berkembang biak, sehingga tidak boleh hak ini kita hilangkan kecuali kalau maslahatnya jelas. Manakala maslahat itu sudah terpenuhi dengan sebagian kucing, maka hukum asalnya adalah dia memiliki hak untuk berkembang biak, sehingga hendaknya seseorang mencukupkan dengan sebatas yang dia perlukan saja ya. Dan menurut saya kalau 11 ini sudah sangat banyak sekali ya. Nanti Anda akan tersibukkan dengan mengurusi kucing daripada mengurusi diri Anda sendiri, atau daripada Anda melakukan ibadah lain yang lebih bermanfaat dan lebih mengandung maslahat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengebiri kucing jantan? Karena rumah saya kecil dan kucing saya sudah ada 5 ekor. Kucing saya itu sudah kawin dan menghasilkan 2 ekor anak kucing yang hidup. Apakah boleh? Karena rumah saya kecil dan tidak mempunyai lahan yang besar, jadi saya bingung harus bagaimana. Saya mau mengebiri juga takut dosa karena tidak tahu hukum yang jelas dalam Islam. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh atau tidak? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah boleh mengebiri kucing karena ada maslahat? Karena kita ingin menghindarkan diri dari mudarat? Jawabannya dibolehkan. Ya, jawabannya dibolehkan. Dalilnya adalah karena ini bukan masalah ibadah. Dan pada asalnya sesuatu yang non ibadah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Apalagi di sini ada maslahat. Ya, apalagi di sini ada maslahat. Dan ini juga bisa kita masukkan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi.
semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia, bukan hanya tumbuh-tumbuhannya saja. Hewan-hewannya pun diciptakan untuk manusia. Makanya, walaupun ikan tidak bersalah, kita boleh menangkapnya, membunuhnya, menggorengnya untuk kita makan, untuk kita ambil manfaatnya. Begitu pula kambing. Walaupun kambing tidak bersalah, kita boleh menyembelihnya karena memang kambing diciptakan untuk manusia. Begitu pula ya kucing, ya karena kucing tidak boleh disembelih, ya kucing bisa kita ambil manfaatnya. Misalnya dengan menjadikannya sebagai penghibur kita. Kalau misalnya kita mendapatkan bahaya dari kucing, maka kita bisa menghindarkan diri dari bahaya tersebut. Seperti ini dikhawatirkan nanti kucingnya terlalu banyak sehingga mengganggu, atau kesulitan untuk merawatnya. Dari sisi biaya semakin besar, ya, maka dibolehkan bagi pemiliknya untuk mengebiri, tidak ada masalah, ya. Dibolehkan bagi pemiliknya untuk mengebirinya, untuk menghindarkan diri dari mudarat yang datang dari kucing tersebut. Sisi yang tidak kita sukai dari kucing itu. Dan ini tidak hanya berlaku pada kucing, ya. Seperti misalnya ada semut. Semut kalau mengganggu, boleh kita bunuh. Karena kita harus menghindarkan diri dari gangguan semut tersebut. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya. Ketika kita ingin menghindarkan diri dari bahaya-bahayanya, maka dibolehkan melakukan sesuatu yang bahkan sampai membunuh hewan tersebut. Ya, apalagi hanya mengebiri saja. Demikian jawaban yang bisa Anda sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.